Berbahagia sekali bisa menjumpai Anda Sobat Lentera di acara Suara Raya Suara untuk Perubahan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai DPRD soroti sistem PPDB di tahun 2024. Bagaimana sistem PPDB di tahun ini? Apakah akan ada perubahan-perubahan? Dan bersama dengan saya ada anggota Komisi D DPRD Surabaya, ada Bro Cucu. Apa kabar? Siap Bro Andrew. Sehat? Sehat dong, harus. Karena puji ini Tuhan. yang harus dihadapi di tahun 2024 Ya. adalah PPDB. Betul. Semua orang akan merasa kebingungan. Betul. Terus juga bertanya-tanya, apakah di tahun 2024 ini akan lebih gampang? Iya. Ataukah akan tetap seperti di tahun-tahun kemarin, Bro? Iya. Ini memang jadi perdebatan di Betul. kalangan orang tua. Betul. Jadi kebetulan sekali Bro Andre, saya ini kan anak saya itu kelas 6 SD. Wah, pas banget nih. Pas banget. Berjuang ya, Bro. Kebetulan rumah saya posisinya itu di Jalan Tidar. Ya, jadi sekolah terdekat kurang lebih 10 kilo lah. Jauh juga. Jauh. Ini jadi kendala sebenarnya. Jadi kendala. PPDB. Jadi dari awal PPDB ini berjalan, saya memang kurang setuju. Iya. Sistem zonasi ini benar-benar mengambil hak anak. Contohnya, ketika anak keluarga dari tidak mampu, dia berprestasi. Iya. Sedangkan kuota prestasi kan sedikit, kurang lebih 10%. Betul. Dia tidak bisa masuk sekolah negeri, akhirnya dia masuk ke jalur zonasi. Oke. Sedangkan di jalur zonasi, rumahnya posisinya sama seperti saya. Dan itu bisa dibilang agak tidak mungkin juga kalau untuk bisa masuk karena saingannya juga banyak juga kan yang dekat dengan itu. Jadi contoh di beberapa SMP di kota Surabaya nggak sampai 1 kilo sudah habis. Iya, betul. Dan itu hak anak kan kerenggut juga. Keinginan mereka. Keinginan untuk belajar. Iya. Sedangkan satu contoh SMP 3, SMP 4 terakhir itu saya mendengar banyak sekali anak yang anak istimewa, inklusi, masuk ke sekolah tersebut melalui zonasi umum. Bukan zonasi untuk inklusi, bukan. Yang berkebutuhan khusus sendiri ya? Betul. Jadi akhirnya pihak sekolah sendiri yang kebingungan ketika kuotanya sudah penuh ketambahan ini. Dan para guru, ini curhatan para guru ya, kebetulan Bro Andre, keluarga besar saya ini keluarga besar guru. Nah, iya. Sepupu guru, bude guru, pade guru. Iya. Jadi kalau ngumpul arisan itu bukan yang dibicarakan bukan bisnis atau punya mobil berapa, tapi kurikulum. Jadi ini curhatan kami keluarga guru ya. Jadi ketika murid yang masuk keterima itu range-nya panjang. Satu anak yang sangat berprestasi, yang satu anak yang sangat kurang berprestasi. Kira-kira kalau Bro Andri ketika range-nya panjang, mengajar di sisi mana? Iya, pasti yang sudah jelas kan, yang depan prestasi kan. Akhirnya yang belakang, yang tengah. Iya, betul. Ngikutin nggak nutut. Iya, susah. Ketika naruh yang di tengah, yang depan sama yang belakang, kasihan. Iya, yang di belakang lah ya. Yang di belakang kita fokuskan, yang depan nggak bisa jalan. Betul. Jadi ini yang problematik para guru. Jadi beda dengan zaman saya, Bro Andre, zaman saya itu ada namanya danem. Iya, betul. Sesuai nilai. Nilai Anda bagus. Betul. Jadi kan ada standarnya nih. Iya. Jadi yang panjang tadi dipangkas kira-kira separuh des. Separuh ini kan kita bisa breakdown. Oh, ini anak sekian. Jadi guru mengajar mudah. Iya, tapi kalau kita berbicara mengenai zonasi itu mungkin untuk pemerataan ya, Bro ya. Iya. Mungkin untuk pemerataan. Jadi ada beberapa sekolah yang mungkin di tahun ini itu tidak ada julukan yang sekolah favorit. Betul. Jadi semua harus rata, tapi ada juga kekurangan. Iya. Kalau misalkan kita berada di rumah dengan jarak yang jauh, nah ini presentasinya akan seperti apa nantinya di tahun 2024? Jadi sedikit saya flashback ya. Saya sempat diskusi dengan Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Pak Enca Ansori, dan saya sudah disampaikan juga di beberapa TV bahwa ide kami bahwa itu tetap pakai zonasi. Jadi contohnya ada SMP di satu tingkat kecamatan, maka anak di satu kecamatan tersebut jaraknya dinulkan. Oh, itu tuh untuk membantu. Untuk membantu. Parameter yang kedua adalah nilai rapot.
Jadi banyak parameternya ya. Jadi parameternya. Jadi ketika anak posisinya meskipun jauh dari sekolah itu tapi satu kecamatan, saya kira kalau SMP satu kecamatan naik sepeda bisa. Iya, betul. Tidak sebegitu jauh. Parameter yang kedua adalah parameter rapot. Jadi ketika rapot ini kan sudah ditentukan. Jadi anak yang berprestasi tetap bisa masuk di sekolah negeri. Betul. Berarti nantinya akan ada pertambahan persentase untuk jalur prestasi nantinya. Prestasi tetap, karena Tetap itu kuota dari kementerian. Tidak ada penambahan lagi untuk. Tidak ada, tapi itu tetap usul kami ya. Jadi bulan November Desember kami pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah bersurat ke kementerian. Tapi hasilnya alhamdulillah puji Tuhan ditolak. Alhamdulillah puji Tuhan ditolak. Berarti masih ada kesempatan lagi bro untuk mengajukan untuk itu. Iya sih, harus ke MK harusnya. Iya. Ya nanti kita pelajarilah, kalau mau gugat ke MK ya saya siap untuk gugat ke MK sekalian. Karena memang pendidikan anak SD ke SMP itu memang harus dipastikan betul-betul ya bro ya. Iya. Karena itu nantinya akan mungkin juga bisa menghambat mereka yang ingin belajar lebih tinggi lagi gitu. Permasalahan sekarang kan banyak juga mungkin di Surabaya atau di luar Surabaya yang mereka merasa kecewa. Tidak bisa menuju ke sekolah yang mungkin dicita-citakan. Nah, apakah nantinya di 2024 ini ada betul-betul diterapkan yang tadi setiap kecamatan tidak ada batasan zonasi dihitung nol semuanya atau? Itu usul kami berdua, jadi kita bersurat ke kementerian, tetapi akhirnya ditolak. Tetapi ada sedikit angin segarnya, Bro Andre. Jadi nanti di sistem zonasi ini, zonasi umumnya nanti diterapkan ada zonasi khusus, jadi kurang lebih 3-4 anak per kelurahan itu bisa masuk negeri. Meskipun kelurahannya jauh dari sekolah. Jadi disediakan kuota khusus, kuota berdasarkan kelurahan. Tetapi yang saya sikapi di sini Bro Andre, bahwa apakah setiap pertumbuhan penduduk di tiap kelurahan sama? Sama, pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Karena banyak sekali lokasi-lokasi tempat tinggal baru. Betul. Belum lagi ya permisi, kadang di satu kelurahan padat, satu kelurahan tidak padat. Apakah fair kalau ini dibagi berdasarkan jumlah nyun sewu? Seandainya dapat jatah 16, terus kelurahannya ada 4, berarti per kelurahan 4. Ya nggak fair, kan pasti ada kelurahan yang padat penduduk. Betul. Perhitungan fair atau nggak fair, nanti kita akan bahas. Apakah fair juga untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus? Siap. Nanti kita akan bahas masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Pembahasan yang sangat luar biasa ini mengenai sorotan DPRD tentang sistem PPDB di 2024. Tadi kita berbicara sama Bro Cucu antara fair atau nggak fair tentang siswa nanti menuju ke jenjang selanjutnya. Dan saya juga menyoroti untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus nih Bro. Gitu kan, untuk di PPDB. Surabaya ini seperti apa? Apakah memang sudah memadai, sudah fair untuk pembagiannya kepada anak-anak berkebutuhan khusus, atau masih ada yang kurang? Kalau untuk teman-teman yang istimewa, kalau saya bilang istimewa ya, karena kebetulan saya juga sangat konsen di sana. Surabaya kemungkinan akan menuju tiap sekolah negeri akan menerima teman-teman anak-anak yang inklusi. Iya. Tetapi yang perlu diingatkan, saat ini kan sudah ada beberapa ya. Contohnya di beberapa SD, beberapa SMP sudah menerima siswa-siswi inklusi. Bahkan program-programnya sudah maju. Akan tetapi yang saya ingatkan kembali lagi, karena ada beberapa kejadian yang menurut saya kurang pas. Bahkan di satu SD negeri yang memang untuk adik-adik inklusi, ini anaknya sampai keluar sekolah. Oh, karena mungkin dari pembelajarannya Iya. atau kurang bisa mengikuti? Kalau menurut saya, sekolah masih belum bisa menyediakan ruang yang aman buat anak. Mereka, iya. Karena ini kan anak istimewa. Tidak bisa disamakan dengan, ya permisi, anak yang biasa. Iya, iya. Jadi diperlukan perhatian khusus, satu kelas berapa orang. Nah kalau sampai satu anaknya lepas, jadi di SD Petemon, itu ada salah seorang siswa, kebetulan adik ini berprestasi loh. Juara lari, juara lari, jadi tidak ada diketahui. Jadi anak itu hilang di sekolah, ditemukan di jarak yang lumayan jauh. Jadi keluar Jalan Tidar, lewat Puskesmas Sawaan, jadi ditemukan di Puskesmas Sawaan. Nah berarti ini kan belum pengawasannya kurang ya, memadai sebagai sarana prasarana mendidik anak inklusi. Harusnya pihak sekolah benar-benar konsentrasi, Dinas Pendidikan, dan itu sudah saya sampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ini harus serius dong. Iya betul. Jangan cuma jangan cuma menempelkan ya saya terima anak inklusi, tetapi tidak menyediakan sarana prasarana yang benar-benar melindungi anak inklusi. Dan kurangnya perhatian khusus. Betul. Dan di Surabaya ini apakah ada beberapa sekolah yang memang dikhususkan untuk mereka, yang anak-anak istimewa ini? Iya, ada. Jadi ada beberapa sekolah ya yang saya sebutkan tadi, SD Petemon, beberapa sekolah SMP negeri, bahkan pemerintah Kota Surabaya untuk terapi adik-adik yang istimewa ini sudah dibangun rumah anak pintar di daerah Semolowaru. Rencananya ini akan bangun di daerah Surabaya Barat. Jadi kami mendorong pemerintah Kota Surabaya juga awareness. Karena Surabaya ini kan menuju kota layak anak tingkat dunia, CFCI. Betul. Kebetulan saya ketua Pansus Perlindungan Anak. Dan ini konsentrasi kami karena satu pasal menyebutkan pemerintah Kota Surabaya wajib menyediakan pendidikan kesehatan bagi anak di Kota Surabaya. Disebutkan anak bukan berarti hanya anak-anak ber-NIK Kota Surabaya, melainkan semua anak yang ada di Kota Surabaya. Betul. Jadi ketika pemerintah Kota Surabaya pada saat itu teledor sampai ada anak istimewa ini keluar dari sekolah, ya secara sistematis kami DPRD Kota Surabaya menegur. Bagaimana pemerintah Kota Surabaya bisa mengatasi hal ini jangan sampai terjadi lagi. Coba kita sebagai orang tua, bro. Iya. Betapa was-wasnya kita datang ke sekolah nyebut anak, habis itu anaknya tidak ada. Karena kita menitipkan anak kita di sekolah. Habis Guru itu sebagai orang tua di sekolah. Habis itu sekolah angkat tangan. Iya. Dan bahkan ya saya bilang apa ya istilahnya hal ini kan harusnya nggak terjadi. Iya. Ini karena ini anak istimewa, bukan anak normal gitu loh maksud saya. Kalau anak ini istimewa, ya pasang parameter. Terus gurunya yang satu kelas 2 orang kemana? Ya, kurangnya perhatian. Kurang perhatian. Dan memang banyak sekali evaluasi nantinya akan dilakukan ya. Betul, pasti. Untuk bisa membuat semua anak yang ada di Surabaya ini nyaman untuk bersekolah, bermain. Iya. Ya kan, bergaul bersama teman-temannya di sekolah betul, itu. Dan menganggap sekolah tidak hanya
tempat untuk belajar tapi tempat untuk mengekspresikan dirinya. Saya yang sepakat. positif. Sepakat. Itu sih, Bro. Betul, saya sepakat. Yang kedua juga kita sebagai orang tua jangan pernah memaksakan kehendak. Iya. Tapi masih kebanyakan memaksakan Iya. kehendak. Karena kalau kita ngomongin soal orang tua, memaksakan kehendak, kadang-kadang orang tua ingin kamu harus masuk sekolah ini. Iya. Tapi kendalanya waktu pendaftaran online. Iya. Jadi gini. Nah, ini nih gimana, Bro? Ini nih selalu yang yang jadi masalah oleh orang tua. Pendaftaran online-nya ini kok susah sekali. Gimana caranya biar lebih mudah? Betul. Jadi gini, kebiasaan orang tua adalah melampiaskan cita-citanya yang tidak tersampai kepada anak. Sebagai satu contoh, dia ingin masuk ke SMP 4, kayak masuk ke SMP 4, dia berusaha bagaimana anaknya bisa masuk SMP 4. Atau ketika dia lulusan SMP 1, kayak saya lulusan, nggak usah orang lah, saya sendiri. Saya lulusan SMP 25, saya bagaimana caranya anak saya masuk ke SMP 25. Karena ada prestis. Padahal zamannya sudah berbeda. Kualitas pendidikannya pun kalau saya bilang memang sudah merata. Karena masing-masing guru ya saya bilang tadi, kesusahan sekali untuk bisa melatih muridnya. Itu yang masalah pendidikan masuk ya. Belum lagi permasalahan pemerintah kota kurang sosialisasi dalam hal bagaimana menentukan jarak rumah ke sekolah. Itu yang pertama. Terus yang poin kedua, kuota per kelurahan. Terus yang ketiga, yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi mana saja yang akan dapat poin tinggi. Itu perlu disosialisasikan juga ya, Bro ya? Betul. Kita tidak hanya tahu prestasi saja, tapi prestasi mana gitu. Betul. Jadi prestasi mana yang grade-nya paling tinggi, grade A, prestasi grade B, grade C, grade D. Grade A itu verifikasinya apa? Apakah jadi lebih jelas? Apakah diakui KONI, ataukah diakui KOI, atau diakui apa-apa itu kan jelas. Karena jujur, kalau kita mengadakan lomba kan mudah. Tinggal saya buka di depan, ayo lomba pendaftaran melukis. Selesai. Setelah itu kita tidak tahu. Tidak tahu apa. Nah, itu kan perlu kejelasan. Dan kita sendiri sebagai wali murid bilang, anakku menang lomba. Lomba apa? Lomba melukis. Buat Pak Cucu yang ngadakan. Tapi belum tentu itu turnamen yang sah dan resmi. Iya, betul. Dimasukkan semua dan yang satunya lomba saintis tingkat nasional menang. Apakah perlu disamakan kan ya? Nggak fair juga. Nggak fair juga. Betul. Dan ini yang belum disosialisasikan secara masif. Hal ini sangat-sangat kita dorong pemerintah Kota Surabaya bagaimana caranya pemerintah Kota Surabaya bisa melakukan sosialisasi. Jadi wali murid ini ketika mendaftar paham akan betul. Jadi akhirnya orang tua kan harus juga sadar diri. Harus sadar diri dalam artian harus melihat anak bagaimana ke depannya. Ini yang saya sayangkan, Bro. Banyak sekali orang tua yang memaksakan cita-citanya ke anak. Mungkin dia cita-citanya dulu jadi pemain band, akhirnya anaknya dileskan musik. Betul. Padahal belum tentu dia suka musik. Akhirnya berantakan masa kecilnya. Belum lagi bapak ibunya dosen, anaknya pagi les ini, ini les ini. Permisi, saya punya teman, anaknya usia 5 tahun sudah stres. Karena banyak sekali kegiatan. Belum lagi orang tuanya memaksa nilai sekolahnya harus besar supaya PPDB masuk. Nah, yang jadi permasalahan utama juga buat orang tua adalah kesusahan untuk akses di pendaftaran. Bro, nanti kita akan bahas. Ini pembahasan yang sangat luar biasa nih. Kayaknya kalau cuma waktu dikasih beberapa menit kurang. Siap. Kita akan kembali lagi membahas bersama Bro Juju tetap di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Masih di Suara Rakyat, senang sekali masih bersama dengan Bro Cucu anggota Komisi D DPRD Surabaya. Masih membahas mengenai DPRD soroti sistem PBDB di tahun 2024. Akses, ini yang dikeluhkan oleh orang tua. Ada yang susah banget untuk masuk di akses pendaftaran PPDB. Ada yang merasa sangat gampang. Gitu. Bro, ini di tahun 2024 ini apakah ada perubahan-perubahan untuk akses pendaftaran zonasi sistem PPDB di tahun 2024? Yang pertama yang pastinya ketika memang mudah atau tidaknya kita membuka website, ini kan tergantung traffic ya. Traffic yang pasti kita meminta bagaimana caranya bebannya itu dipermudah. Jadi semua orang bisa mengakses. Yang kedua, jangan sampai ada miss. Contoh, beberapa waktu yang lalu PPDB kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ada anak kembar. Kan anak kembar kan pasti satu kakak. Iya, betul. Yang mendaftarkan mamanya 1 person. Pirantinya juga sama 1 handphone. Selisihnya 500 meter. Oh begitu ya? Iya. Ada muncul seperti itu. Ada seperti itu. Padahal posisinya dia sama, dia tidak bergerak, operatornya sama. Terus itu jangan sampai terjadi lagi. Terus kemudian jarak itu kalau bisa ya diperjelas. Iya. Selama ini kan masih abu-abu. Ketika semua betul. Ketika semua abu-abu, maka ada pemain yang masuk situ. Itu Bro. Itu memang harus diperbaiki betul-betul. Dan mungkin nantinya akankah ada pendampingan kepada orang tua? Mungkin di sekolah-sekolah. Gitu, untuk memberikan informasi lebih lengkapnya lagi. Jadi untuk yang masuk ke sekolah SMP akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah SD swasta ya. Untuk yang PAUD akan didampingi bagaimana cara masuk ke SD-SD terdekat. Yang terpenting adalah kita sebagai DPRD harus menjadi wasit yang adil. Ketika peraturan itu tidak dijalankan atau ada pemain yang curang, contoh nih yang curang, titip kakak. Itu yang lagi ramai. Terus kemudian nego sana, nego sini, keluar harga bangku. Bagi teman-teman atau pemirsa yang nonton ini, ketika terjadi kecurangan itu nggak usah ragu, datang ke DPRD Kota Surabaya atau laporkan ke kepolisian. Karena ini mengambil hak anak. Kita apresiasi DPRD Kota Surabaya. Secara pribadi saya Cucu Suparyono mengapresiasi jajaran samping pada saat periode kemarin menetapkan 1 tersangka untuk penjualan apa ini? Bangku sekolah. Dan ini kita harus apresiasi, harus kita dorong. Ditindak tegas. Mata anggota DPRD, mata kepolisian harus dibantu mata masyarakat juga dong. Nggak usah ragu, nggak usah takut. Laporkan saja. Ketika, ini kok terjadi, apa ya istilahnya? Ketimpangan. Kok ada yang satu yang mencurigakan. Masuk jalur afirmasi keluarga miskin. Tiba-tiba yang datang mobilnya Alphard. Nah, itu. Itu perlu dicatat aja. Data itu bisa dimanipulasi juga. Iya, bisa. Wow, berarti memang harus disoroti betul-betul. PPDB tidak hanya mengenai zonasi, tidak hanya titip kakak, tapi juga ada pungutan liarnya di dalam situ. Iya, jujur Bro Andre, saya sering didatangi sama orang tua wali murid. Bro, minta tolong anak saya ngomong. Kalau saya membantu jenengan, saya mengambil hak anak lain. Orang lain, betul. Itu zolim. Saya ngomong, ya minta maaf saya tidak bisa. Jadi yang kita perlu tegaskan, ayo kita sama-sama menjaga ini, hak-hak anak ini kita lindungi. Jadi ketika ada terjadi penyimpangan atau sesuatu yang ketidakberesan, monggo nggak usah ragu-ragu. Kami siap. Contoh beberapa waktu yang lalu, PPDB 3 tahun atau 2 tahun yang lalu saya lupa. Jadi sekolahnya di sebelah tengah sini, Bro Andre. Ini rumah anak yang tidak masuk, ini rumah anak yang masuk. Secara logika, yang dekat yang tidak masuk. Yang dekat tidak masuk. Lewat jalur manapun, baik Google Map, Waze, tetap dekat. Tapi tidak tengah. Itu selalu jadi permasalahan. Setiap tahun selalu muncul seperti itu. Berarti harus ada evaluasi lagi, monitoring atau perubahan-perubahan. Bagaimana caranya gitu, Bro? Jadi yang pertama, saya meminta
margin error akan kesalahan program itu sedemikian kecil. Dari ke tahun memang diperbaiki terus ya. Iya, betul. Tetapi pasti ada lubangnya. Apakah ada yang main di dalam itu masih? Walau alam. Contoh ya, tahun kemarin 2023-2024 ada wali murid dapat SMS selamat anak di aplikasinya keterima. Dia masih jalan ke kanan, tiba-tiba berubah. Tweng. Tidak masuk. Tidak masuk. Berarti ada sesuatu. Iya. Nah, ini saya ingin Bro Cucu memberikan satu komentar mungkin. Masukan juga, terus juga himbauan kepada orang tua. Biarpun anaknya menginginkan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Bila tidak, kan masih banyak juga sekolah yang ada di Surabaya yang memang bagus. Betul. Gitu. Boleh Bro disampaikan? Siap. Buat pemirsa semua yang ada di televisi, ketika kita mendaftarkan anak, yang pertama bebaskan anak untuk memilih. Karena anak itu butuh hak untuk didengar, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan paksa anak untuk masuk negeri. Tetapi jika pemirsa memang dari keluarga yang miskin, terus kemudian tidak bisa masuk negeri dan membutuhkan sekolah buat anaknya, jangan ragu datang ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya atau Dinas DP3 APKB di Jalan Kendung Sari. Datang ke situ bilang kalau dari keluarga tidak mampu dan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Insya Allah akan dibantu pemerintah Kota Surabaya. Karena pemerintah Kota Surabaya berkomitmen pada tahun besok, ajaran besok harus 0 anak yang putus sekolah. Baik. Jadi bisa disampaikan kepada teman-teman atau kepada sahabat atau pada keluarga. Terus yang ketiga, jangan ragu lapor ke kepolisian atau ke DPRD Kota Surabaya jika ada yang mencurigakan masalah PPDB. Baik, terima kasih Bu Cucu yang sudah memberikan kekuatan buat para pemirsa. Dan juga semoga anak-anak di Surabaya tetap bersekolah, tetap bersemangat. Amin. Nikmatilah sekolah untuk belajar dan juga bisa bergaul bersama teman-teman semuanya. Dan inilah akhir dari Suara Rakyat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saya Andrew Julian, mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.